Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo edisi hari ini dengan tema waspada musim pancaroba. Dan kita ada di segmen terakhir saat ini, saya ingin langsung ke Pak Klaus nih, karena tadi sempat terpotong ya Pak, dengan iklan ya Pak ya. Iya betul. Oke. Betul. Berkaitan dengan sosialisasi, sekaligus mungkin karena tema kita ini waspada nih Pak, mungkin langsung saja apa pesan kepada masyarakat kita berkaitan dengan tema kita hari ini, waspada musim pancaroba. Ya betul, jadi menyambung yang tadi supaya anak kita juga berupaya memberikan edukasi dimulai dari sekolah Pak. Jadi BMKG juga punya program namanya BMKG Goes to School untuk menyampaikan seperti apa sih ketika mendapatkan informasi sehingga informasi yang diterima itu bisa diterjemahkan dan kita bisa tahu harus melakukan apa. Kemudian untuk masyarakat tertentu terutama nelayan juga kita ada lakukan sekolah lapang Pak, pencerahan untuk para nelayan kita. Kemudian petani juga ada sekolah lapang iklim. Sehingga harapan kita dengan melakukan itu masif gitu ya, masyarakat itu semakin paham. Oh ternyata begitu saya menerima info ini, yang saya lakukan harus ini. Sehingga tanpa dikomando, karena ketika terjadi bencana Pak, tidak sempat kita ngumumkan, evakuasi, enggak. Harus refleks masyarakat itu sendiri yang bertindak. Kalau dia tidak dibekali dengan itu, tentu dia akan bingung mau ngapain Pak. Seperti itu ya, jadi ke depan beberapa kali juga kita lakukan kolaborasi, sinergi dengan beberapa instansi terkait. Kita lakukan bersama-sama, baik itu BPBD, Basarnas, dan lain-lainnya. Sehingga ke depan harapan kami ini bisa masuk menjadi program sekolah Pak. Sehingga setiap sekolah mendapatkan edukasi ini seperti apapun caranya. Karena kalau BMKG Goes to School, BMKG hanya bisa lakukan sekali setahun Pak. Kalau kita hitung sekolahnya ratusan, berarti ratusan tahun baru bisa ke sekolah. Kerjanya sosialisasi aja nanti. Ya, seperti itu Pak. Jadi mungkin semua pihak yuk kita bersinergi bagaimana memberikan edukasi ini. Nah, untuk memasuki pancaroba ini, seperti yang kita sampaikan tadi, silahkan lingkungan kita perhatikan, artinya dengan curah hujan yang tinggi tentu akan mengakibatkan banjir dan longsor. Nah, mungkin perlu dari awal itu membersihkan siring seperti yang kita sampaikan tadi. Ketika hujannya tinggi, curah hujan tinggi, bisa mengalir Pak, sehingga tidak tergenang. Untuk masyarakat juga, dan pohon-pohon yang tinggi itu bisa dipangkas untuk menghindari hal-hal ketika berbarengan dengan angin kencang dan petir seperti itu. Oke, itu yang harus kita garis bawahi, dimulai dari perilaku masyarakat. Intinya seperti apapun sosialisasinya, tanpa perilaku masyarakat yang baik tidak akan berjalan dengan baik. Pak Heronat nih, pesannya kepada masyarakat Bengkulu terkait dengan tema kita hari ini Pak. Ya, kita berpesan kepada masyarakat Bengkulu ya, dengan perubahan cuaca yang sekarang memasuki intensitas curah hujan yang tinggi disertai dengan angin yang kencang juga. Artinya kita harus waspada, terutama potensi terhadap bencana-bencana yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini, terutama banjir, longsor, ya, pohon tumbang dan sebagainya harus kita waspadai, ya, kita cegah. Ya, salah satunya adalah bagaimana upaya kita menghimbau kepada masyarakat, ya, agar ya berperilaku, salah satunya berperilaku yang mendukung ya upaya-upaya kita agar banjir misalnya itu bisa kita kurangi. Nah, salah satunya misalnya kalau banjir yang sering di Bengkulu ini karena faktor salah satunya adalah kiriman curah hujan yang cukup tinggi, ya, kemudian air meluap dan sebagainya. Itu tentu harus dipersiapkan rencana yang multisektor. Sehingga ini harus kita kerjakan, jangan sampai nanti pas pada waktu banjir baru saling salah menyalahkan. Ya, ini tentu harus banyak sektor. Nah, inilah nanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini ya salah satu
tugasnya adalah mengkoordinasikan ya terhadap resiko potensi-potensi ini agar tidak terjadi pengulangan. Kemudian tujuan kita agar bagaimana ya masyarakat kita itu punya kemampuan ya ketika ada bencana dia punya ya mitigasi. Ya mitigasi tentu harus diedukasi. Ya masyarakat kita harus diberikan bagaimana mereka itu ya tahu ya tentang misalnya bagaimana mengatasi ketika banjir, ya kemudian bagaimana ketika banjir evakuasinya seperti apa, ya kemudian masyarakat kita diajari misalnya ya untuk respon cepat terhadap situasi-situasi itu. Jangan pasrah saja. Oke, jadi refleks masyarakat juga harus dilatih, Bapak. Oke, Bapak, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang, dan tentunya ini adalah edukasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu. Dan akhirnya pemirsa, saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.